Rifai Pamone pernah bertugas di stasiun Metro TV Jawa Timur pada tahun 2011. Sosok Rifai Pamone sangat dikenal oleh Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini. Ya, karena beberapa kali tentu saja pernah wawancara langsung begitu ya dengan Ibu Risma. Kita sudah terhubung bersama Ibu Tri Risma hari ini langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Ibu Risma, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Iqbal. Ya, Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Ya, Ibu Risma, terima kasih sudah bergabung bersama Metro TV. Selamat Ibu pagi, Risma, Mbak. ini kan panggilan akrabnya Pak I begitu ya. Nah, pada saat mendengar nama Pak I begitu, apa yang paling melekat di ingatan Ibu Risma yang beberapa kali tentu sering berinteraksi begitu dengan Rifai? Jadi yang pertama, terus terang saya juga kaget karena Rifai masih sangat muda gitu, dan tidak pernah saat dia wawancara tidak pernah dia ada malas, ada perasaan itu, dia selalu ceria gitu. Dan yang saya selalu ingat, dia itu sangat santun, bahkan mohon maaf biasanya kan itu orang Jawa gitu. Waktu saya tanya, kamu dari mana? Dia jawab malah dari Papua gitu. Saya sangat santun, melebihi saya menurut saya santunnya. Dan juga ramah kepada semua yang ada di sekitar saya. Jadi saya terus terang kaget sekali karena saya yakin sebetulnya Rifai ini akan menjadi jurnalis besar karena dia sangat dengan para narasumber ini sangat sopan, sangat kalau misalkan Pak I aku nggak mau ini gitu, dia mencoba bagaimana saya merasa senyaman mungkin gitu. Jadi dia tidak selalu memaksakan kehendaknya. Jadi misalkan aku nggak bisa jam ini, oh coba Bu saya hubungi Jakarta gitu. Jadi seperti itu. Jadi dia selalu berusaha bagaimana saya selama menjadi narasumbernya itu menjadi nyaman gitu. Jadi karena itu setiap saya wawancara dengan dia, saya merasa bahwa saya tidak merasa menjadi salah satu fokus gitu, subjek, tapi saya merasa dia menjadi satu teman begitu, sehingga saya lebih mudah dan lebih terbuka untuk menceritakan apa yang saya maui begitu. Ya, mungkin sudah dianggap seperti anak sendiri oleh Ibu Risma ini, tetapi Bu Risma yang kita tahu sosok Rifai juga orangnya begitu supel, mudah bergaul. Selain dengan Ibu Risma, seperti apa nih kedekatan Rifai dengan staf-staf Bu Risma dan juga teman-teman lainnya yang dia kenal di sana, Bu? Semua kenal dengan Rifai, jadi termasuk ajudan saya, termasuk sopir saya, semua karena semua disapa sama Rifai. Jadi semua disapa dan nyapanya tuh sama dengan dia menyapa saya. Jadi dia tidak pernah membeda-bedakan, bahkan saya juga sempat kaget waktu dia kemudian tiba-tiba pindah ke Jakarta dan dia tetap tidak ada perubahan meskipun dia di Jakarta. Bahkan saya kalau pas ada wawancara di Metro TV Jakarta, dia selalu berusaha ketemu saya gitu. Bu, Bunda gitu, manggil saya Bunda. Jadi itu yang saya kenal dari Rifai, dia melambung tinggi tapi dia tetap membumi dan dia tetap tidak berubah meskipun karirnya semakin tinggi gitu. Jadi saya terus terang kehilangan Mbak, karena ya saya sudah merasa bahwa dia bagian dari bagian dari saya, anak saya. Jadi kalau saya di Jakarta, dia pasti berusaha apapun dia ketemu saya begitu. Oke, kalau di Jakarta Bu Risma datang terus Rifai nyamperin gitu ya. Nah, kalau di Surabaya Ibu juga pernah disamperin ya Bu ya waktu itu ngulek rujak bareng ya Bu ya.
Nanti kita akan tanya, Ibu mohon ditahan dulu, tetap bersama Selamat Pagi Indonesia. Nanti kami akan hadirkan pada saat wawancara Rifai dengan Ibu Risma saat itu di Festival Rujak Ulek Surabaya. Apa saja kesan-kesan dari Rifai? Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia akhir pekan. Iya, itu tadi dia puisi ya yang betul dari pemimpin redaksi Metro TV, dan Bos Bang Don. Begitu ini juga sempat mengungkapkan bahwa kata terima kasih saja tidak cukup untuk menggambarkan kekaguman kepada sosok Rifai Pamone dan bahkan bisa menjadi percontohan pada saat memberikan speech begitu di depan para mahasiswa. Nama Rifai Pamone menjadi percontohan atau inspirasi begitu ya untuk menjadi seorang jurnalis yang handal. Ya, selalu dibanggakan karena saya yakin Rifai Pamone adalah salah satu jurnalis terbaik negeri ini, Iqbal. Betul, itu juga menurut Ibu Risma ya yang masih bergabung bersama kami. Kita ngobrol-ngobrol lagi bersama dengan Ibu Risma. Bu Risma, kalau kita tahu sejak awal Rifai bertugas di Metro TV Jawa Timur pada waktu itu, Bu Risma sudah cukup dekat dengan Rifai, tetapi momen-momen apa saja sih Bu yang sangat Ibu ingat sampai saat ini? Jadi saya sering kalau turun ke masyarakat atau saya melihat proyek, dia juga ikut bersama saya gitu. Kadang tapi di acara tertentu itu sampai lama gitu sehingga saya juga berkomunikasi dengan dia cukup lama gitu, menyiapkan segala macam untuk persiapan siaran gitu. Jadi tapi karena dia sangat profesional, jadi maksudnya begini, dia juga mengakomodir gitu. Apa yang Pak ini nggak bisa, ini waktunya nggak bisa, ini masyarakat belum datang kayak gitu. Tolong agak ditunda lah. Itu dia berusaha bagaimana saya senyaman mungkin gitu. Jadi itu menurut saya adalah dia memegang kaidah-kaidah jurnalisme yang benar gitu, karena dia mencoba bagaimana narasumber itu menjadi nyaman dan saya pun nyaman gitu berada di dekat dia gitu. Dan jadi pertanyaan-pertanyaan kadang tapi juga off air ya Bu ya dengan Bu Risma langsung. Nah Bu Risma, kita ingin putarkan nih Bu, jika di depan Bu Risma ada monitor atau televisi begitu, pada saat itu ada Festival Rujak Ulek Surabaya begitu ya, pada tahun 2017 tepatnya pada bulan Mei. Nah Rifai ini pada saat memberitakan hard news gitu, politics gitu memang sudah terbukti handal. Tapi ini kita lihat, kita putarkan kembali. Waktu itu sempat bahkan berkelakar bersama, ngulek bersama gitu. Nah gimana Bu kesannya pada saat itu? Apakah memang Rifai ini cair begitu, bisa membaur dengan siapa saja? Apa yang paling Bu Risma ingat? Jadi Rifai ini dia bisa menempatkan. Jadi bukan hanya kalau dia ingin kalau dia pingin kami ini nyaman, jadi semua nyaman, itu ya sudah, dia seperti kami juga gitu. Itu yang terus terang buat saya juga dia punya ilmu khusus untuk bagaimana membuat kami semua nyaman gitu. Jadi dia membaur begitu. Jadi membaur sehingga kita lebih lebih dekat dan lebih terbuka untuk saya menyampaikan apa yang saya ngomong. Kadang ya bercanda kayak gitu, kadang juga kadang pukul-pukulan gitu, saya pukul dia gitu. Jadi sangat cair gitu dia. Cair, sudah seperti anak sendiri gitu ya. Itu yang buat menurut saya terakhir Bu Risma, ini Rifai sudah meninggalkan kita, meskipun spiritnya juga masih ada bersama kita dan inspirasinya masih akan bisa tetap kita ingat begitu ya. Doa apa sih Bu yang dipanjatkan, karena Rifai sudah seperti anak Bu Risma sendiri, doa apa yang dipanjatkan untuk Pak I, Bu Risma? Saya kira Allah menyayangi Pak Fai sehingga Allah memanggil Fai dengan cepat, dan saya kira
tempat yang terbaik untuk Fai di sisi Allah, karena kita lihat hari yang dipilih pun oleh Allah.